Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar urusannya, terutama bagi seluruh umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, juga memasuki di pekan kedua, semoga selalu lancar sampai nanti hari kemenangan tiba. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini, dan seperti biasa kami akan membahas terkait dengan topik-topik terkini yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Pahlawan. Pemirsa di rumah, khususnya warga Kota Pahlawan pasti sudah tidak asing dengan Pasar Mangga 2 di Jagir, Wonokromo, Surabaya. Nah, infonya Pasar Mangga 2 ini dalam waktu dekat akan ditutup oleh pemerintah Kota Surabaya karena menyalahi sejumlah aturan-peraturan daerah khususnya di Kota Surabaya. Lantas seperti apa teknis penutupannya dan bagaimana nasib ratusan para pedagang yang kini sudah menggantungkan nasib kehidupannya di Pasar Mangga 2 Surabaya? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Pak M. Fixer, Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Fixer. Selamat pagi. Kabar sehat Pak Fixer? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Menemani kami berdua ada Bapak M. Mahmud, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Mahmud. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga Pak Mahmud. Sehat juga kabarnya? Alhamdulillah. Barangkali saya ingin ke Pak Mahmud terlebih dahulu. Pak Mahmud, saya ingin tahu sikap Anda sebagai anggota Dewan melihat bahwa selama belasan tahun ratusan pedagang di Mangga 2 sudah menggantungkan nasibnya di sana dan kini ada kabar pasar tersebut akan ditutup. Bagaimana sikap anggota Dewan? Ya, jadi kami sudah mempelajari, ternyata penutupan itu sudah lama dimulai. Ya. Sudah ada gerakan penutupan itu sejak 2022, di mana KPKNL itu sudah mengajukan permohonan bantuan penertiban. Jadi lahan itu kan ada kasus BLBI yang disita lalu dijual oleh kantor pelayanan lelang. Nah, kantor pelayanan lelang ini sudah pernah ngirim surat ke pemerintah kota untuk minta bantuan penertiban. Di dalam suratnya itu disebutkan kalau pedagang sudah bersedia untuk pindah. Lalu jalanlah rapat-rapat di Komisi B yang lama. Yang sekarang kan periode yang baru. Betul. Yang lama sudah ada rapat-rapat. Di Pemkot juga sama, rapat-rapat sampai di tingkat asisten waktu itu. Sudah tinggal penertiban aja. Nah, sekarang ini kita mengganti Komisi B yang lama. Kami menindaklanjuti itu bahwa cuma kami bedanya minta agar tidak ada obrak-obrakan gitu. Kalau bisa ya ada disiapkan dulu solusinya, tempat yang baru, yang sekiranya mereka itu pindah dulu, baru ini ditutup. Seperti itu. Kita maunya begitu, sehingga tidak ada stagnasi mereka untuk cari rezekinya ini. Selama bisa. Tapi pemerintah kota kan punya aturan, punya tahapan, punya timeline yang jelas dalam melaksanakan implementasi dari Perda nomor 1 2023. Yaitu intervalnya sekitar 7 hari gitu, setelah peringatan. Siap. Artinya dari kawan-kawan Dewan mendorong agar ada solusi lokasi yang baru dulu, baru Pasar Mangga 2 ini ditutup untuk secara permanennya. Pak Fixer, ini kasus yang sudah cukup lama tadi dikatakan oleh Pak Mahmud dari tahun 2022, di mana saat itu sudah ada yang bersurat ke Pemkot untuk meminta bantuan penertiban di sana. Apa yang membuat akhirnya ini berjalan cukup lama hingga tahun 2025, Pak Fixer? Ya, jadi memang benar itu ada surat permohonan bantuan dari KPKNL terkait dengan aset itu untuk dilakukan penertiban oleh pemerintah kota. Nah, itu diikuti kemudian dilakukan pembahasan, lakukan pendataan, lakukan sosialisasi. Di dalam prosesnya itu memang sempat kita sudah mau melakukan penertiban di tahun 2024 di sekitar di bulan September tapi karena mendekati pilkada dan dari ada beberapa pihak yang tidak hadir sehingga kemudian proses itu kita tunda. Nah, dengan tundanya ini kemudian sekarang dibahas lagi di Komisi B untuk kemudian ini dilanjutkan gitu kan. Nah, artinya memang ada pelanggaran Perda nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan industri Di sana kemudian kita harus cermati dulu kembali bagaimana melakukan penertiban di sana. Istilahnya tuh ya mau dibilang humanis atau apa, inti-intinya ya penertiban. Ya gitu ya.
Kan cuma tinggal bahasa saja yang dikemas, tetapi pada titik akhir ada yang harus kita tertibkan di sana. Nah, ini kan ada banyak pedagang, ya kita harus memiliki data lagi lengkap, berapa jumlah pedagang, jenis dagangannya apa, kemudian kita juga harus melakukan inventarisir potensi pasar yang bisa mereka masuki itu di pasar-pasar mana saja, ya. Apakah itu pasar milik pemerintah kota yang dikelola oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinkopdak, atau kemudian pasar yang dikelola oleh PD Pasar, ya. Berapa jumlah standnya yang kosong. Nah, ini harus kita sosialisasikan kepada para pedagang untuk kemudian mereka supaya seperti tadi Pak Mahfud bilang, ketika kita harus melakukan pergeseran itu jangan sampai mematikan usaha mereka. Dan mereka tetap gitu kita pindahkan, mereka tetap bisa usaha. Yang pasti ketika nanti kita harus geser ke sana, mereka mendapatkan kepastian jualan usaha selamanya tidak terganggu. Kan status tanah tempat mereka berjualan pun lebih clear karena masuk di pemerintah kota atau kemudian PD Pasar, kan seperti itu sih. Siap, artinya nanti ketika bentuk kegiatannya apapun itu, yang jelas di sini pemerintah Kota Surabaya ingin melakukan penertiban di mana para pedagang yang saat ini barangkali di Pasar Mangga 2 sedang menempati stand-stand yang bisa dikatakan ilegal atau tidak sah secara hukum. Nah, nanti akan dipindahkan dengan dicarikan tempat yang terlebih dahulu oleh pemerintah Kota Surabaya. Setelah itu nanti masyarakat juga bisa berjualan dengan tenang karena sudah menempati lapak-lapak atau stand yang tercatat milik pemerintah Kota Surabaya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Kembali bersama kami di iBreak pemirsa, saya ingin langsung ke Pak Fixer gini. Pak Fixer, kita tahu bahwa Pasar Mangga 2 ini bukan dalam usia yang masih sebentar, sudah belasan tahun ada. Nah, artinya selama ini Pasar Mangga 2 beroperasi ini siapa yang mengelola, Pak Fixer? Apakah memang tidak masuk dalam list PD Pasar Surya atau bagaimana? Ya, jadi Pasar Mangga 2 ini kan berada sejak tahun 2008 ya. Jadi kalau kita ingat dulu kan dulu ada kejadian kebakaran di Wonokromo begitu, terus lalu pedagang itu di sepanjang jalan Jagir, kemudian ada aset itu, kemudian ada yang berinisiasi untuk memindahkan mereka masuk ke dalam, mereka mengajukan izin internal ya, tidak ke pemerintah kota tapi ke pusat ya, bagaimana aset itu dipakai untuk pasar. Nah, sampai hari ini memang itu tidak dikelola oleh PD Pasar, tidak dikelola oleh pemerintah kota gitu kan. Jadi keberadaan mereka ya sebenarnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari RT RW ya, rencana tata ruang itu juga bukan peruntukan untuk pasar. Artinya ini masih belum jelas siapa pengelolanya. Nah, ini pembahasan terkait dengan penutupan Pasar Mangga 2, Pak Mahmud, ini sudah berlangsung lama, di Komisi B juga sudah berlangsung lama. Apakah artinya tentu para pedagang di sana sudah mendengar kabar penutupan ini. Nah, apakah ada semacam penolakan dari sejumlah pihak terkait dengan rencana Pemkot akan menutup pasar ini? Ya, ada beberapa pedagang termasuk yang mengaku pengelola, ketuanya juga sudah ketemu saya. Ya, sudah berharap kalau bisa tidak ada pemindahan. Tapi kita sampaikan bahwa di dalam aturan tempat yang dipakai pasar ini sebenarnya tidak boleh menurut aturan. Maka pemerintah kota berusaha untuk nyarikan tempat yang lebih baik, lebih nyaman, lebih aman, dan bisa turun-temurun nanti di tempat yang baru. Ya, yang baru yang mana? Ya kita undang kemarin rapat itu PD Pasar. PD Pasar ini yang mengelola pasar seluruh kota Surabaya milik Pemkot. Kita undang, barangkali ada stand-stand pasar yang bisa ditempati mereka. Ternyata PD Pasar ini sudah mempersiapkan semua. Sudah untuk kalau memang ini ada pemindahan ya dipindah dulu. Tapi kemarin memang kalau misalnya jumlahnya itu sekitar 800-an, ini masih sekitar 450-an stand yang akan disiapkan. Jadi masih ada kekurangan stand. Nah, ini nanti kita akan undang dinas perdagangan. Perdagangan itu punya pasar juga yang mungkin bisa dimasuki oleh mereka. Kalau masih kurang ya kita akan cari-cari yang lain. Itu solusinya agar mereka bisa masuk pasar dulu, baru ini ditutup.
untuk izin lokasi di sana, kalau bisa diajukan, tapi kan memang faktanya tidak bisa, karena itu tanah sengketa dan bukan milik pedagang, sekarang di dalam sitaan. Maka kesimpulan dari semua pembahasan kemarin ya harus cari yang resmi, pasar lain yang bisa ditempati baik-baik. Siap. Tadi kalau dikatakan oleh Pak Mahmud jumlahnya ada di angka 800 pedagang yang kini sedang masih melakukan aktivitas jual beli di Pasar Mangga 2 Surabaya. Apakah jumlah pasar di Kota Surabaya, Pak Fixer, bisa menampung jumlah para pedagang di Pasar Mangga 2? Ya, itu yang nanti kita harus data itu menjadi kunci sebenarnya ya. Jadi kita harus turun ya. Kemarin sudah di Komisi B sudah mengarahkan supaya Dinkopdak itu melakukan pendataan, ya, melakukan pendataan berapa sih sebenarnya angka pasti jumlah pedagang di bawah. Terus kemudian nanti yang tadi Pak Mahmud bilang sudah ada dari PD Pasar 405 stand yang kosong, tapi kan masih bisa saja kurang, sehingga nanti dari Komisi B kan mengundang teman-teman Dinkopdak, Dinas Koperasi dan Perdagangan lagi melihat pasar yang mereka kelola itu ada stand berapa yang kosong. Nah, nanti akan dilihat, itu baru dihitung kan berapa pasti ya. Nah, akan dilihat lagi solusi lain ya Pak, kira-kira harus kemana gitu. Tapi yang jelas pemerintah kota dan DPR ingin supaya para pedagang keberadaan di sana itu mereka bisa dapat tempat berjualan yang lebih pasti. Ya itu, ada kepastian di sana yang bagi warga harus dapatkan itu. Nah, tentunya juga kita juga akan menyadari ya, penolakan itu pasti ada. Tentu. Karena kemudian dari hal yang dia tidak biasa gitu kan, dia berpindah, dia harus memulai usaha baru, itu pasti ada, resistensi itu pasti ada. Sehingga nanti komunikasi ini akan kita kedepankan terus supaya kemudian proses ini tuh bisa benar-benar baik ya, tidak harus sampai menimbulkan, karena Pak Wali Kota udah perintahkan kepada saya, Satpol PP melakukan pertemuan tidak boleh ribut. Nah ini kan tidak boleh ribut BP ya, itu urusanmu kan kata gitu. Nah, saya harus memastikan proses ini harus kita bahas dengan baik. Gitu. Siap. Nah, di lapangan Pak Fixer, kita tahu bahwa setiap kali ada penertiban pasti akan ada 1-2 pihak yang tadi dikatakan melakukan penolakan, sehingga nanti ketika ada penertiban pasti akan ada sedikit aksi yang tidak bisa diduga. Nah, lantas bagaimana Satpol PP akhirnya mengantisipasi hal yang seperti itu Pak Fixer? Tetap di lapangan, kalau sesuai kata Pak Wali Kota tetap harus humanis barangkali. Nah, itu seperti apa pendekatannya Pak? Ya, pendekatan kultur, kita harus datang silaturahmi ya kepada para pedagang terutama, karena mereka yang akan mendapatkan dampak dari proses ini. Kita harus berbicara dengan mereka secara langsung. Tidak bisa kita berbicara dengan pengelola ya. Karena kalau pengelola itu pasti punya kepentingan. Nah, pedagang ini yang harus kita dekati. Kita harus bicara baik-baik, kita harus diskusi. Apapun dari pembicaraan kita, sosialisasi, kita harus terima ya. Dan kita harus kemudian analisa lagi, evaluasi lagi, kita harus rapatkan lagi, solusi lagi. Kita harus bedakan juga mana warga Surabaya dan mana bukan warga Surabaya. Tentunya warga Surabaya akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah kota. Ya, itu menjadi prioritas utama yang harus kita perjuangkan. Sehingga nanti kita akan di dalam dialog sosialisasi dengan masyarakat, para pedagang, itulah yang nanti kita akan lihat ya. Tidak ada pilihan lain dari Satpol PP untuk harus bertemu langsung dengan para pedagang. Hari ini sudah ada penolakan, tapi kita sudah bisa memilah-milah ya. Mana yang pedagang murni, mana yang sebagai pengelola, itu harus kita pisah. Atau ada yang mengaku-mengaku, ya banyak. Dalam situasi begini banyak sekali yang akan mengambil kesempatan ya, ambil peran, gitu ya. Jadi kita akan hati-hati untuk melihat itu. Siap. Artinya apakah nanti setelah dilakukan pendataan mana mereka dari pedagang ini yang warga Kota Surabaya dan bukan, artinya apakah pemerintah akan lebih memprioritaskan pedagang-pedagang yang asli warga Kota Surabaya, Pak Fixer? Oh iya, pasti. Karena mereka warga Surabaya, mereka harus pasti mendapatkan fasilitas utama. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Nah, karena keberadaan kita untuk warga Surabaya. Oke, kalau mereka pedagang-pedagang yang tidak ber-KTP Surabaya, lantas apakah masih akan dipikirkan nasibnya, Pak Fixer? Kita harus minta untuk dia harus, kalau untuk bukan warga Surabaya, ya dia harus bisa memahami bahwa hari ini yang kita perjuangkan adalah untuk warga Surabaya. Ya, sebenarnya kita akan jauh-jauh hari juga sosialisasi tahapan itu dan prioritas yang harus kita sampaikan. Siap. Ya.
Baik, dari Komisi B DPRD Kota Surabaya juga dikatakan sudah punya timeline untuk proses penutupan Pasar Mangga 2 sendiri, dimulai dari sosialisasi hingga hal-hal lain yang berkaitan hingga nanti sampai di hari H dilakukannya eksekusi penutupan. Nah, kami ingin tahu timeline-nya seperti apa dan sudah sejauh mana. Tetap bersama kami di iBreak, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Di segmen terakhir saya ingin langsung ke Pak Mahmud. Tadi dikatakan oleh kawan-kawan Pak Mahmud bahwa Komisi B sudah punya timeline terkait dengan bagaimana rencana kawan-kawan Dewan untuk melakukan penutupan terhadap Pasar Mangga 2 Surabaya. Nah, sejauh ini sudah sampai tahapan apa? Dan timeline ke depan bagaimana Pak Mahmud? Ya, jadi timeline itu kesepakatan rapat eksekutif dan legislatif yang ada di DPRD kemarin, Komisi B. Jadi kita minta leading sektornya itu memang membuat timeline bersama-sama dengan OPD yang terkait. Misalnya kemarin Dinas Koperasi dan Perdagangan sebagai leading sektornya yang akan memberikan semacam peringatan atau pemberitahuan kepada pedagang agar mereka untuk bisa pindah. Di dalam rapat itu sudah disepakati tanggal 12 ini Maret. 12 Maret besok. Berikutnya ada lagi nanti 7 hari setelah itu dan seterusnya. Dan sambil ini menunggu timelinenya ini ada juga sosialisasi, pendekatan, pendataan dan lain-lain sehingga nanti mendukung pada hari H bagaimana ini bisa tidak ada penggusuran tapi bisa dipindah dulu baru nanti ditutup. Itu sudah dijadwal dengan baik. Nah, sejauh kemarin melakukan hearing bersama dengan para pedagang di sana, kalau dilihat dari mayoritas para pedagang Pak Ahmad, apakah memang di sana sudah bisa menerima dengan legowo bahwa keputusan ini nanti pada akhirnya akan ditutup Pasar Mangga 2? Kalau saya dengar dari perwakilan pedagang yang ketemu saya, tidak di rapat tapi ketemu mereka memang nada-nadanya tidak mau. Tidak mau karena nanti butuh adaptasi lagi, butuh ini lagi. Tapi kita dari dari DPRD menyampaikan kita niatnya adalah membantu pedagang agar bisa jualan lebih baik, lebih nyaman, lebih aman terus selamanya. Tidak lagi dikejar-kejar Satpol PP, tidak lagi dikejar-kejar keamanan yang lain-lain. Terus tempatnya juga resmi. Ya, saya yakin pedagang itu kalau mendengar bahwa tempatnya ini resmi, terus lebih baik, ya tidak ada lain-lain, itu pasti senang. Ya memang di tempat yang baru, butuh membangun pelanggan lagi. Kalau mereka punya pelanggan kan tinggal dikasih tahu, saya sekarang besok di sini ya pindah di pasar ini, bisa ngasih tahu gitu sehingga pelanggannya ke tempat pasar yang baru, yang dikelola PD Pasar maupun Dinas Koperasi. Siap. Nah, dari Satpol PP sendiri Pak Fixer, kalau kita tahu bahwa nanti ketika hari H penutupan, tentu kawan-kawan Satpol PP adalah kawan-kawan yang berdiri di garis terdepan Pak Fixer ketika nanti hari eksekusi tiba. Nah, persiapan yang dilakukan kawan-kawan dari Satpol PP untuk paling tidak tetap sesuai amanah dari Pak Wali Kota, tidak ada kegiatan atau aktivitas represif, tetap dengan humanis. Apakah ini menjadi tantangan khusus bagi kawan-kawan Satpol PP? Ya, semua penertiban ya yang kita lakukan itu punya tantangan ya. Untuk pasar Mangga 2 ya kita akan turun ya, kita akan sosialisasi ketemu dengan warga, para pedagang, kita baru bisa lihat sampai sejauh mana ya. Kita ketemu gitu ya, kita bahas dengan mereka bersama-sama. Yang tadi Pak Mahmud bilang ya kita harus ketemu dengan pedagang, mungkin pedagang punya pandangan yang berbeda kan. Kalau kita ketemu dengan orang yang bukan pedagang tapi orang lain ya kita kan nggak tahu kan. Dan ya bismillah kita ikhtiar, kita lakukan yang baik buat warga Surabaya, kita melayani warga Surabaya, kita jalankan amanah ini dengan baik. Ya kita tidak ingin ada bentrok dengan masyarakat
Alhamdulillah selama kita melakukan penertiban ya dengan Satpol PP ya, ya semuanya bisa selesai dengan baik. Ya kalau saya sudah yakin Satpol PP ya, karena pengalamannya sudah seperti itu, saya yakin kok bisa, karena kita kan sama-sama tidak ingin mengobrak atau menggusur, tetapi menata. Menata mereka untuk kedepannya yang lebih baik. Satpol PP akan meyakinkan kira-kira ya kepada pedagang bahwa mereka akan hidup lebih baik, jualan lebih baik. Kalau sudah tahu itu, ya mereka pasti akan pindah. Dan itu yang selama ini dilakukan, saya lihat kinerja Satpol PP sudah baik. Ya, selama ini menghadapi yang berat-berat maupun yang ringan-ringan juga sudah biasa dengan tidak ada gejolak. Ya, saya yakin dengan masalah Mangga 2 ini juga sama, pasti akan ada pendekatan dengan strategi-strategi yang Pak Fixer biasa lakukan itu. Karakter pedagang dipelajari, pendekatan berdasarkan karakternya, sehingga akan bisa diterima. Ya, yang tadi disebut, yang banyak nggak nerima itu kan yang ketenangannya, kenyamanannya, dan keuntungannya terusik saja. Itu. Siap. Pak Fixer, terakhir, barangkali ada yang ingin disampaikan khusus bagi para pedagang yang saat ini menyaksikan langsung, monggo, khusus para pedagang yang ada di Pasar Mangga 2 yang sedang menghadapi bagaimana nanti pasarnya akan ditutup, apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi kita pemerintah itu memberikan kepastian kepada panjenengan, para pedagang yang ada di Mangga 2 untuk bisa berusaha lebih tenang, bisa diwariskan ya, turun-temurun gitu ya, dengan tempat-tempat yang akan disiapkan oleh pemerintah kota. Mangga 2 cepat atau lambat pada waktunya pasti akan ditutup karena mereka areal itu bukan areal untuk perdagangan, ya pasar khususnya, dan itu tanah lahan lagi sengketa sitaan negara yang tentunya pasti titiknya pasti dilelang dan dijual dan kemudian itu pasti dibongkar sesuai dengan kepentingan yang pemenang ya. Jadi keberadaan kami nantinya di lapangan, kami mohon maaf, kami harus bertemu dengan jenengan, kita akan bicara baik-baik, semua harus bicara dengan baik-baik. Apabila ada tidak puas bisa disampaikan sehingga kami akan mencari solusi untuk kenyamanan dari para pedagang untuk bisa berusaha kembali. Gitu. Siap. Yang perlu masyarakat tahu, para pedagang tahu bahwa memang tanah ini atau tanah Pasar Mangga 2 bukanlah milik pemerintah Kota Surabaya, melainkan tanah yang sedang bersengketa, sedang dilelang, sehingga dalam hal ini, walaupun bukan aset pemerintah Kota Surabaya, pemerintah kota tetap hadir memikirkan bagaimana nasib para pedagang, khususnya yang warga asli Kota Surabaya, agar tetap bisa berjualan di tempat yang baru, di tempat yang lebih nyaman, meskipun memang tidak mudah bagi para pedagang untuk memulai lagi usaha di tempat yang baru, tapi setidaknya, seperti dikatakan Pak Mahmud, semoga bisa diturunkan berusia panjang hingga anak cucunya nanti. Terima kasih Pak Fixer, terima kasih Pak Mahmud sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, saya Oki Arisandi juga mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.